Lihat, kayu itu dipikul. Lihat, kayu itu dipanggul. Lihat, langkah itu terseret. Rasakan tubuh itu disesah. Dengarkan pekik membahana. Salibkan dia. Salibkan dia. Tak ada jalan kembali. Hanya salib menekan berat. Hanya susah dan hujat menyobek hati. Tertatih-tatih dalam pedih perih. Tetes keringat dan darah membaur menyatu. Debu menghempas, kaki lunglai terjungkal. Tak sisakan jeda untuk sekedar mendesah. Sementara bayang-bayang Kalvari kian nyata, aroma kematian semakin menyeruak tajam. Golgota telah ada di depan mata. Kau dengarkah suara paku menancap di kedua tangan dan kakinya, dan derasnya darah mengucur di sana. Di ujungnya menanti kematian. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Salib adalah lambang penderitaan yang sangat mengerikan. Tetapi salib juga merupakan tanda kasih Allah kepada manusia. Karena lewat salib, Anak Allah Yesus Kristus mengorbankan dirinya sebagai tanda kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara, kita berjumpa kembali bersama dengan pria misteri dalam acara Wajah Allah. Kita ada dalam tema kasih Allah. Kita berada di usbu pertama, usbu sengsara Tuhan Yesus Kristus, menuju pada kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga ada pada usbu yang istimewa, karena pada hari ini 14 Februari merupakan hari kasih sayang. Berbicara tentang dua momentum ini, maka pada momentum yang pertama merupakan gambaran kasih Allah yang diberikan kepada manusia, kepada Anda dan saya. Yang kedua, ketika berbicara tentang hari kasih sayang, kita berbicara tentang luapan kasih yang ada dalam diri kita, yang kita bagikan kepada orang-orang yang berharga dan penting yang ada di dalam kehidupan kita. Kita berbagi kasih dengan menyatakan ucapan-ucapan tertentu ataupun memberikan hadiah-hadiah tertentu sebagai ungkapan kasih kita. Dua momen ini menggambarkan tentang kebutuhan manusia yang sangat mendalam akan kasih. Yang pertama tadi, kita menerima kasih tanpa syarat dari Allah. Yang kedua, di dalam diri kita yang memiliki kasih itu, kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Manusia membutuhkan kasih. Kasih adalah kebutuhan mendasar manusia.
Manusia akan mengalami begitu banyak masalah apabila tidak dikasihi, apabila tidak diterima, apabila ditolak. Kebutuhan mendasar manusia akan kasih sama seperti kebutuhan makan, minum, ataupun kebutuhan istirahat. Manusia membutuhkan kasih. Saudara-saudara, Anda dan saya membutuhkan kasih. Beruntungnya Anda dan saya dikasihi oleh Allah dengan kasih yang hebat. Kasih-Nya hebat atas kita, kata pemazmur. Artinya kasih Allah bukanlah kasih yang biasa-biasa saja, tetapi kasih yang luar biasa. Kasih yang betul-betul diberikan kepada kita tanpa batasan. Kasih tanpa batasan itu adalah kasih yang diberikan oleh Allah kepada semua orang, kepada Anda dan saya. Pemazmur mengatakan begini, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala sesuatu yang dijadikannya. Kasih seperti apa? Mungkin kita bertanya seperti itu. Kasih yang tanpa pamrih. Tanpa pamrih berarti tidak menuntut balasan. Seringkali kasih yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah Anda memberi dan mengharapkan kembali. Anda tidak akan mendapatkan kasih apabila Anda tidak terlebih dahulu memberikan kasih. Itu yang dikatakan kasih dengan pamrih. Tapi kasih Allah kepada Anda dan saya adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tak terbatas. Tak terbatas artinya Anda tidak bisa menentukan ukurannya, luasnya, tingginya, dalamnya. Tidak terbatas. Anda menentukan batasan seperti ini, kasih Allah melampaui batasan itu bagi Anda. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela berkorban adalah kasih yang tidak menuntut. Kasih yang memberi diri. Kasih yang memberi diri. Kasih yang walaupun aku mengasihi engkau, walaupun aku mengasihi engkau, walaupun engkau mengecewakan aku. Kasih tanpa batas, yang rela berkorban. Kasih yang memberi diri. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Kasih adalah jati diri Allah. Dunia diciptakan semata-mata untuk dikasihi oleh Allah. Anda dan saya diciptakan untuk menjadi objek kasih Allah. Dan luar biasanya, kasih Allah itu tidak pernah berubah. Situasi-situasi hidup yang kita jalani berubah. Terkadang kita sedih, terkadang kita senang. Ada kalanya kita berhasil, tapi terkadang kita mesti gagal. Dalam segala keadaan apapun yang berubah-ubah, kasih Allah tidak pernah berubah kepada Anda dan saya. Selalu stabil, selalu diberikan terus-menerus tanpa jeda sedetik pun. Kasih itu tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Kasih Allah tidak berubah kepada Anda dan saya. Ketika dikatakan bahwa kasih Allah tidak berubah kepada Anda dan saya, maka yang dimaksudkan begini: apapun perbuatan Anda, apapun tindakan Anda tidak dapat menghentikan, membatasi kasih Allah kepada Anda dan saya. Kasih Allah kepada Anda dan saya tidak didasarkan pada sikap Anda, pada sikap saya. Kasih Allah kepada Anda dan saya diberikan berdasarkan Allah adalah pribadi yang mengasihi. Dia tidak bisa melakukan apapun selain mengasihi. Kasih itu tidak ditentukan oleh sikap kita, perbuatan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, Anda mengatakan saya gagal mematuhi. Kekecewaan pasti ada. Dalam diri Anda ada perasaan bersalah. Anda mengatakan bahwa saya hari ini telah melakukan sesuatu yang melanggar kehendak. Ada rasa bersalah. Itu merupakan hal yang baik. Tetapi itu tidak menanggakan bahwa Allah telah mengakhiri kasih-Nya dalam kehidupan Anda dan saya. Tidak. Kasih Allah tidak pernah berubah. Karena Allah adalah kasih.
Saudara-saudara, Anda kini paham tentang bagaimana Allah mengasihi Anda dan saya. Tidak bergantung pada Anda dan saya, tetapi semua karena dirinya adalah kasih. Itulah kasih Allah kepada kita. Sadarilah akan hal itu. Sadarilah akan hal itu dan katakan berulang-ulang kali, saya dikasihi oleh Allah. Kasih Allah bagi saya adalah tidak terbatas. Saya pribadi yang sangat disayang oleh Dia. Katakan itu, sebab ketika Anda mengatakannya, meyakininya, mengulang-ulangnya dalam pikiran Anda, apapun yang menjadi beban kehidupan Anda akan menjadi berkurang. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan adalah hal-hal yang terjadi karena kita kekurangan kasih. Manusia tidak bisa memberikan kasih yang sempurna kepada kita, tapi Allah memberikan kasih yang sempurna kepada kita, dan itulah sumber rasa aman, sumber rasa damai, kekuatan kita dan pengharapan kita dalam membangun kehidupan ini. Saudara-saudara, penjelasan tadi meyakinkan kita bahwa kita dikasihi oleh Allah. Saya pikir kita telah sepakat mengatakan, ya, saya sepakat bahwa saya dikasihi oleh Allah. Memang berbicara tentang dikasihi oleh Allah tidak menepikan kehidupan-kehidupan yang keras di dalam dunia ini. Bahwa dikasihi oleh Allah tidak menghindarkan Anda dan saya dari penolakan manusia. Misalnya, Anda bisa saja mengalami penolakan ketika orang lain diundang ke pesta, tetapi Anda satu-satunya orang yang tidak diundang ke pesta. Anda pasti merasa sedih. Ketika Anda ada dalam sebuah persekutuan, Anda dikucilkan oleh alasan tertentu, Anda merasa sendirian, Anda merasa tidak dikasihi, merasa ditolak, tidak diterima. Anda sedih mungkin, karena sampai saat ini Anda mengatakan, papa dan mama membedakan saya daripada saudara-saudara saya yang lain. Apa salah saya? Apakah saya kurang pintar? Apakah wajah saya kurang bagus? Ataukah karena saya memang sulit? Penolakan-penolakan yang kita terima tidak bisa kita hindari dalam hidup ini. Tetapi yang mau dikatakan bagi kita begini, bahwa dalam segala keadaan itu, yang menjadi sumber kekuatan kita adalah sesuatu yang tidak tergoyahkan, yang sudah dijelaskan di awal. Kasih Allah menjadi dasar bagi kita untuk menghadapi hal-hal itu. Dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membangun kehidupan ke depan. Dengan menyadari sungguh bahwa kita dikasihi, kita bisa keluar untuk mengasihi orang lain. Hal ini yang hendak saya katakan ketika kita berbicara hari ini. Kita ada di Usbu Sengsara pertama Tuhan Yesus. Bersama dengan itu juga 14 Februari merupakan hari kasih sayang. Bagaimana Anda bisa mengasihi orang lain apabila Anda tidak merasakan Anda dikasihi? Bagaimana Anda mau berkorban untuk mengasihi orang lain tanpa kasih itu begitu kuat dalam diri Anda? Anda bisa melakukan hal itu apabila Anda pertama-tama menyadari bahwa Anda sangat dikasihi oleh Allah, dan kasih itu tidak pernah berakhir. Penolakan seberat apapun, Anda akan menghadapinya dengan meyakini Allah tetap mengasihi Anda, menjaga, melindungi Anda, dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan Anda. Kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Dan itu merupakan hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak dan pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Orang percaya sudah menerima kasih, sudah dikasihi oleh Allah. Lalu bagaimana dia kemudian merasakan kasih itu dan membawanya di tengah-tengah kehidupan? Saya teringat perkataan seseorang yang sangat fenomenal dalam hidupnya, Mother Teresa. Kita mengenal dia, sebagian besar dari kita pasti mengenal dia. Suatu saat dalam peristiwa dia menerima hadiah Nobel, seorang wartawan bertanya, "Ibu, rasa-rasanya apa yang ibu lakukan sia-sia? Ibu melakukan begitu banyak hal untuk menolong orang. Tetapi lihatlah, masih begitu banyak orang yang mengalami penolakan, ada dalam kemiskinan, ada dalam kesengsaraan, kehilangan orang-orang dikasihi dan dicintai." Artinya penderitaan itu masih ada dan nyata dalam kehidupan manusia. Meskipun ibu melakukan banyak hal untuk menolong orang-orang yang menderita. Apakah ibu merasa gagal? Mother Teresa kemudian mengatakan bahwa dunia tempat kita hidup adalah dunia yang memang kekurangan kasih. Dan begitu banyak masalah yang terjadi dalam dunia ini adalah karena makin berkurangnya kasih satu dengan yang lain.
Ketika kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Allah, maka kasih itu penuh dalam diri kita dan pasti tidak bisa kita tahan, kasih itu akan meluap. Dia lalu mengatakan, yang mesti dilakukan dalam dunia pada saat ini yang kekurangan kasih adalah bagaimana kita kembali pulang dan lebih sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain. Karena dengan kasih, maka ada begitu banyak persoalan di dalam dunia ini yang tidak terjadi, bahkan selesai. Orang percaya dipanggil untuk membawa kasih itu di tengah-tengah dunia. Pertama-tama menyaksikan kasih itu kepada dunia, bahwa Allah mengasihi semua orang lewat Yesus Kristus. Dan kasih tertinggi Allah telah terjadi satu kali selama-lamanya, ketika Yesus Kristus disalib. Itulah gambaran kasih Allah yang paling tinggi kepada manusia, mengorbankan dirinya bagi kita, bagi Anda dan bagi saya. Kasih Allah itu juga mesti dibawa oleh kita. Karena dengan membawa kasih Allah itu ke tengah-tengah dunia ini, kita memberikan dampak yang memang Allah kehendaki untuk kita hadirkan. Shalom Allah itu, damai sejahtera Allah itu, kita hadirkan di tengah-tengah dunia. Suatu saat, seorang anak yang menderita penyakit klinis yang tidak bisa lagi disembuhkan, dia ada dalam keadaan bahwa dia tahu sebentar lagi dia akan meninggal. Entah bagaimana pada saat itu dia ketemu dengan wartawan lokal yang masuk ke rumah sakit, rupanya melakukan liputan tentang anak-anak yang tengah mengalami kesakitan dan tidak bisa disembuhkan. Wartawan itu bertanya kepada anak itu, seandainya saja kamu diberikan kesempatan untuk meminta dari Tuhan, apa yang kamu minta? Karena permintaan itu pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang kamu minta? Jawaban anak itu mencengangkan, tidak terduga. Dia mengatakan, kalau saya boleh meminta dari Tuhan, maka saya akan bilang, kalau saya misalnya meninggal, saya ingin menjadi malaikat Tuhan yang menjaga orang-orang miskin yang ada di luar sana, yang ada di jalanan, yang mati karena kedinginan dan tidak memiliki rumah. Ketika musim salju, musim dingin, mereka tetap ada di luar dan mereka membeku karena tidak ada rumah, tidak ada makanan, tidak ada tempat untuk berlindung dan menghangatkan diri. Saya ingin Tuhan mengizinkan saya menjadi malaikat yang menjaga mereka. Saudara-saudara, anak ini tidak meminta kesembuhannya. Dia tidak memikirkan dirinya, tetapi dia memikirkan orang lain. Luar biasa. Yang terjadi kemudian, entah mengapa, liputan daripada wartawan lokal itu ketika ditayangkan menjadi viral di televisi nasional. Dan bukan cuma menjadi viral dalam arti berita itu meluas, ditonton oleh orang banyak, tetapi berdampak. Banyak orang digerakkan. Mereka digerakkan untuk kemudian menyumbang baju panas, selimut, makanan, memberikan tumpangan, membangun tempat-tempat tertentu bagi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan terancam nyawanya pada saat musim dingin. Dari kisah anak tadi menggerakkan begitu banyak orang untuk memberikan kasih kepada orang-orang yang tidak beruntung dan tidak memiliki apa yang dibutuhkan dalam hidup. Itulah panggilan kita. Panggilan kita adalah membawa kasih itu ke tengah-tengah dunia. Panggilan kita menyaksikan kasih itu kepada dunia yang membutuhkan kasih ini. Panggilan kita, saudara-saudari, adalah bertindak di luar keinginan kita untuk memuaskan diri kita dan berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang lain di luar sana. Ada begitu banyak orang pada saat ini ketika kita ada di usbu sengsara Tuhan yang pertama. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita dan kita ada pada saat yang bersamaan pada hari kasih sayang. Kita terdorong untuk berbagi kasih sayang. Inspirasi daripada refleksi pada saat ini adalah kita telah dikasihi, kita telah diterima oleh Tuhan, kita sangat dicintai oleh Tuhan, dan kita bergerak berdasarkan apa yang kita terima dari Tuhan untuk menjadikan persekutuan kita sebagai persekutuan di mana kita menerima
orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kasih, yang mungkin tertolak pada hal-hal tertentu, tetapi membutuhkan kasih yang kita bisa berikan kepada mereka. Semua orang membutuhkan diterima. Semua orang membutuhkan kasih. Semua orang membutuhkan dihargai. Tidak ada orang yang mau dijauhi, ditolak, dicueki, atau diabaikan. Ditolak sungguh melukai hati. Patah cinta lebih nyeri daripada patah tulang paha. Luka hati lebih perih daripada luka kaki. Luka badan bisa diobati, luka batin mana bisa dibebat, kata seorang teolog. Saudara-saudara, kita mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini dengan keyakinan hati kita telah dipenuhi oleh kasih Allah. Dan kita siap untuk membagikan kasih Allah itu kepada siapa saja yang kita temui. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita untuk menjadi duta-duta kasih-Nya. Sampai berjumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah di minggu depan. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom. Bersama Peniel Ministry,